Harusnya kita bicara berdasarkan alat bukti, berdasarkan perjanjian, berdasarkan kesepakatan, bukan hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore teman-teman, terima kasih sudah hadir hari ini dalam acara agenda klarifikasi kawan saya, klien saya yang belakangan ini di pemberitaan banyak simpang siur, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Kenapa saya katakan tidak berdasar? Karena seharusnya kalau kita bicara hukum, ya, apalagi orang yang menyatakan itu adalah seorang advokat, harusnya kita bicara berdasarkan alat bukti, berdasarkan perjanjian, berdasarkan kesepakatan, bukan hanya mendengar dari satu sisi, ya, sehingga langsung tanpa mengkonfirmasi ke pihak kami atau ke pihak PT Gladiator, dalam hal ini Mas Diki dan rekan-rekan, langsung membangun opini publik atau menggiring pencitraan negatif terhadap klien kami, yang seolah-olah klien kami itu adalah seorang penipu. Ya, perlu digarisbawahi bahwa itu tidak termasuk salah satu tugas daripada advokat, yang dimana membangun opini publik, ya, menggiring opini seolah-olah, sekali lagi saya katakan, Vicky adalah seorang penipu. Hari ini maka kami selaku tim kuasa hukum, saya dengan Pak Imam akan menyampaikan, begitu juga nanti ada klarifikasi sekilas dari PT atau manajemen Gladiator, apa sih yang sebenarnya terjadi. Dan saya juga mohon tentunya kepada teman-teman media, pemberitaan juga harus berimbang, jangan sampai ada pihak-pihak tentunya yang dirugikan dalam pemberitaan. Teman-teman, kami percaya bahwa teman-teman adalah garda terdepan untuk menyampaikan atau mengungkap satu pemberitaan yang benar berdasarkan fakta. Bukan Vicky atau PT Gladiator yang menunjuk dia, bukan. Mereka menawarkan unsur-unsur bujuk rayunya juga, kalau dibilang penipuan tidak ada, ya, juga bahwa Vicky malah sudah memberikan sejumlah uang. Kemarin sudah di-announce oleh kuasa hukum mereka bahwa Vicky sudah ditagih-tagih berkali-kali, jawabannya iya, tar. Ini apa yang ditagih? Kita perlu ketahui dulu, ya. Yang ditagih itu apa? Tidak ada yang ditagih kepada Vicky. Yang ada, silakan jelas. Jadi jelas, ya. Jadi artinya dengan pemberitaan yang mereka bangun, opininya jelas-jelas sangat merugikan klien kami. Ya, maka ke depan apakah kami akan mengambil langkah hukum atau bagaimana, tentunya saya sih nyatakan harus, tapi nanti akan dibicarakan manajemen Gladiator tentunya apakah, ya, kita akan melaporkan dugaan adanya pencemaran nama baik dikarenakan apa yang disampaikan, apa yang narasi dibangun dibentuk oleh pihak mereka itu tidak bersesuaian dengan fakta-fakta yang ada, ya. Jelas tidak ada pembayaran termin, dan jelas itu bahasanya kasbon, bukan Mas Vicky harus bayar nih, udah jatuh tempo terminnya sudah harus bayar, tidak, ya. Tadi udah dibuka. Yang pasti tentunya kami juga nanti akan menghimbau, ya, para pihak, tentunya pihak yang berwajib, kami minta betul-betul profesional dalam arti bisa lebih melihat, ya, dari sisi fakta hukum yang berbicara, bukan opini, ya, bukan juga katanya, tapi lebih kepada kalau bicara hukum, ya, kita bicara hukum materinya seperti apa, alat buktinya. Jelas-jelas di sini tidak ada perjanjian atau tidak pernah ada yang diperjanjikan Vicky harus membayar per termin. Ya, kalau bicara mengacu dari perjanjian, kalau sudah jadi tempat tersebut, ya, faktanya kan tempat tersebut belum jadi. Ini akan berbeda, ya. Ini edukasi hukum juga, biar para pengacara tentunya bisa ingat-ingat lagi bahwa apa sih yang dikatakan penipuan. Penipuan itu ketika ini soccer internasionalnya sudah jadi, sudah serah terima, bahkan sudah tidak ada komplainan dari pihak PT Gladiator,
dan bahkan mungkin saja sudah digunakan tetapi belum dibayar. Dan itu pun juga harus melalui tahapan, yaitu ditagih secara patut dengan somasi misalnya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, baru bisa dilaporkan. Nah sekarang kita bicara fakta. Faktanya di lapangan per hari ini dokumentasi jelas, ya, bahwa lapangan belum jadi, bahkan rusak. Kenapa ini hal-hal seperti ini bisa dijadikan laporan polisi? Ini yang maka kita minta juga, ya, khususnya pihak masuk Polda Jawa Barat ya, Polda Jawa Barat, Pak Kapolda dan Pak Kapolres dijadikan atensi, karena biar bagaimana di sini jelas klien saya merasa dirugikan akibat opini, dia dibilang penipu, ya, fakta hukumnya penipuan dari mana, gitu.